salah satu lagi nih keuntungan dari madu adalah rasanya yang lebih manis daripada gula pasir. Sehingga untuk mendapatkan kadar manis yang sama, itu hanya dibutuhkan lebih sedikit madu gitu. Jadi Oke. kalau misalnya takaran. Mm-mm. Kalau misalnya kita bikin kue gitu, Mm-mm. kita pakainya 1 cup gula pasir, Mm-mm. kemudian gula pasirnya kita ganti ke madu, Mm-mm. maka takarannya itu tidak menjadi 1 cup lagi, tapi menjadi mungkin setengah cup atau 2/3 cup gitu, untuk mendapatkan tingkat rasa manis yang sama. Tapi kalau kita melihat madu nih dok ya, kita balik lagi ke madu deh ya. Madu itu kan ada beberapa jenisnya kan, ada madu. Kalau saya baca ini ada madu hitam nih dok. Iya. Madu hitam ini bisa meredakan gejala batuk dan pilek serta mengatasi alergi akibat makanan. Nah ini apakah setiap jenis madu punya macam-macam manfaatnya juga dok? Iya, benar Mas Sony. Jadi setiap jenis madu punya kekhasan. Madu jenis ini baiknya untuk ini, madu jenis ini baiknya untuk ini. Tergantung dari itu tadi zat-zat yang terbawa ketika si lebah itu mengambil nektar dari bunga. Nah, bunga apa yang dia ambil, nektarnya, itu akan menentukan madu ini baiknya untuk apa. Tapi secara garis besar, memang madu punya kemampuan, punya keunggulan sebagai tadi ya antioksidan, untuk menjaga imun juga bisa, kemudian untuk meredakan peradangan bisa, untuk sebagai antibakteri walaupun lemah bisa gitu. Nah, untuk zaman dulu lebah madu itu tidak hanya untuk obat batuk yang Mas Sony bilang, tapi juga bisa untuk sebagai obat luka. Jadi kalau misalnya kita keseduh atau kita kebakar, itu diolesin madu gitu, salah satunya gitu. Jadi memang madu manfaatnya lebih banyak daripada gula pasir. Jadi sampai detik ini berarti kita sudah dapatkan jawaban sebenarnya kalau madu yang mana lebih baik, sebenarnya madu yang lebih baik gitu kan. Tapi ada ekornya, bukan berarti lebih baik kemudian bebas dikonsumsi semaunya berapa banyak pun, tetap ada batasan-batasan yang dikenakan karena dia termasuk gula tambahan. Hanya salah satu lagi nih keuntungan dari madu adalah rasanya yang lebih manis daripada gula pasir. Sehingga untuk mendapatkan kadar manis yang sama, itu hanya dibutuhkan lebih sedikit madu gitu. Jadi kalau misalnya takaran. Kalau misalnya kita bikin kue gitu, kita pakainya 1 cup gula pasir, kemudian gula pasirnya kita ganti ke madu, maka takarannya itu tidak menjadi 1 cup lagi, tapi menjadi mungkin setengah cup atau 2/3 cup gitu, untuk mendapatkan tingkat rasa manis yang sama. Yang pertama dok, bener nggak sih kalau madu itu bisa jadi alternatif, terutama untuk yang penyandang diabetes ya, untuk mengakomodir keinginan akan rasa manis? Bener sih, tetapi ada sihnya, pasti ada tapi. Ada tetapinya ya, benar ya. Madu untuk penderita diabetes lebih baik sedikit daripada gula pasir. Tetapi tidak berarti, sekali lagi, tidak berarti penderita diabetes boleh mengkonsumsi madu sebebas-bebasnya, karena bagaimanapun madu mengandung gula. Jadi tetap harus mengikuti pembatasan Kemenkes gula, karena tiap penderita penyandang orang dengan diabetes itu punya batasan yang berbeda-beda gitu. Semakin baik ke tata kelola penyakitnya, maka semakin relatif semakin banyak jumlah gula yang boleh dikonsumsi gitu. Tadi tapi biasanya akan semakin sedikit pula gula yang dia konsumsi. Karena dia makan gulanya sedikit, maka diabetesnya menjadi terkontrol gitu. Tadi sebenarnya saya juga mau nanya sih, batas konsumsi ideal kalau yang diabetes itu berapa? Karena kan tadi 50 gram itu 50 gram itu kan untuk orang yang sehat kan? Orang normal, ya, orang sehat. Artinya kalau yang penyandang diabetes itu nggak ada patokannya ya, sesuai dengan... Nggak ada, tergantung penyakitnya. Karena semakin gula darahnya semakin tinggi, maka di dalam tubuhnya itu berarti udah cukup banyak gulanya, jadi nggak perlu lagi gula dari luar lagi gitu. Kurang lebih biar gampang ngingetnya gitu. Jadi semakin tinggi gula darah yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin sedikit gula yang boleh dikonsumsi.